unsur manajemen dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, perkenalkan dan kelompok 5 dengan anggota ASEAN Diani, Indah, Sri Karina Karim, dan saya sendiri Mira Priani. Di sini saya sebagai pemateri pertama dengan materi perencanaan. Dan selanjutnya, definisi perencanaan. Planning atau perencanaan meliputi pengakuan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai usaha utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Slide selanjutnya. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu dikenal dengan SMART. Yang pertama spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga realistic, dan yang terakhir time. Selanjutnya, ciri-ciri suatu perencanaan kesehatan. Yang pertama yaitu bagian dari sistem administrasi, yang kedua dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat mampu menyelesaikan masalah, yang kelima mempunyai tujuan, dan yang terakhir bersifat mampu dikelola. Slide selanjutnya, langkah-langkah perencanaan dalam kesehatan. Yang pertama, analisis situasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga menetapkan prioritas masalah, yang keempat menentukan tujuan, yang kelima mengkaji hambatan dan kelemahan program, yang keenam menyusun rencana kegiatan, yang ketujuh menetapkan sasaran atau target group, yang kedelapan menyusun jadwal pelaksanaan dan organisasi staf, dan yang terakhir rencana anggaran pelaksanaan dan rencana evaluasi. Slide selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengorganisasian. Definisi dari pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Slide selanjutnya, proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pengorganisasian, yang kedua menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, yang ketiga melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, yang keempat mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yang kelima memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas, dan yang terakhir melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Selanjutnya, baik untuk materi pelaksanaan akan dilakukan oleh pemateri sendiri. Baik, materi ketiga yaitu pelaksanaan. Definisi pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan kerja sama di antara pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan fungsi aktuasi. Yang pertama itu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, yang kedua itu mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, yang keempat itu mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan yang terakhir itu membuat organisasi berkembang secara dinamis. Selanjutnya itu elemen aktuasi. Yang pertama itu kepemimpinan, dan yang kedua itu komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, materi selanjutnya itu pelaksanaan. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, dan atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Selanjutnya itu jenis-jenis pengawasan. Ada 3. Yang pertama itu pengawasan fungsional atau struktural, yang kedua itu pengawasan publik, yang ketiga itu pengawasan non fungsional.
Pendakian merupakan proses untuk mengamati secara terus-menerus atau berkesinambungan, pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas, dan standar tersebut dapat ditentukan indikator kinerja yang akan dijadikan dasar untuk menilai hasil. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pelaporan, yang dimana laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tersebut dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pelaporan juga adalah indikator keberhasilan atau suatu kegiatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu pembiayaan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, penyediaan layanan, yang kedua, pemakai jasa layanan. Evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan dana yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Baik, perkenalkan, nama saya Gadis Aprilia dengan Y1A1201156 ingin mengajukan sebuah pertanyaan mengenai pembiayaan. Tadi dijelaskan mengenai biaya kesehatan itu ditinjau dari dua sudut. Bisa dijelaskan kedua sudut tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gadis. Yaitu pertanyaannya biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu penyediaan pelayanan dan pemakaian jasa layanan. Yang pertama itu penyediaan layanan. Kesehatan, biaya kesehatan dari sudut penyediaan pelayanan atau health profit adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk mendapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Dan yang kedua itu pemakai jasa layanan. Pemakai jasa layanan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Dalam batas tertentu, pemerintah juga menuntut mempersoalkan, yakni dalam rangka terjalinnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat